Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Mom Jona, seorang ibu rumah tangga. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Nah, di sini Mom Jona akan berbagi untuk para pemula ya teman-teman. Nah, supaya teman-teman tidak bangkrut, hindari stok barang-barang ini terlalu banyak ya teman-teman. Karena stok barang bisnis sembako itu harus bisa teman-teman atur dengan tepat ya, agar tidak menimbulkan masalah seperti kerusakan produk, terus penimbunan produk lama dan lain sebagainya ya teman-teman. Demi menjaga kualitas serta kelancaran proses reorder kepada supplier, maka teman-teman tidak boleh sembarangan mengatur stok sembako tersebut ya. Lalu bagaimana cara mengaturnya yang tepat? Nah, begini ya teman-teman. Cara mudah dalam mengatur stok barang di bisnis sembako yaitu ada 5 cara ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama ya teman-teman, itu harus mensortir stok sebelum disimpan ya teman-teman. Jadi kita pilih dulu dari tanggal expirednya, terus dalam di kemasannya gitu ya teman-teman. Nah, terus yang kedua, menyimpan berdasarkan jenis stok ya teman-teman. Jadi pisahkan antara makanan dan non makanan ya teman-teman. Nah, terus memisahkan stok lama dengan yang stok baru ya teman-teman. Jadi kita harus memutar ya teman-teman. Jadi yang lama kita taruh depan, yang baru kita taruh di belakang gitu ya teman-teman. Terus yang keempat yaitu ya teman-teman, membuat daftar informasi stok ya teman-teman. Terus yang kelima, mengisi stok sembako yang berkurang. Nah, sudah paham teman-teman cara mengatur stok di bisnis sembako milik teman-teman? Nah, untuk mengatur stok barang khususnya pada bisnis sembako, teman-teman harus lakukan dengan tepat ya. Tepat maksudnya ya. Terus mulai dari proses penerimaan hingga penyimpanan ya teman-teman. Sembako yang teman-teman simpan secara sembarangan bisa menjadi mudah rusak sehingga tidak layak untuk teman-teman jual. Untuk cara mengaturnya, teman-teman bisa mengikuti beberapa cara mudah berikut ini ya teman-teman. Yang pertama tadi ya teman-teman, yaitu mensortir stok sebelum disimpan ya. Menyutir sembako adalah langkah awal untuk memastikan kualitas produk yang teman-teman dapatkan dari supplier ya. Meskipun teman-teman sudah sering membeli dari mereka, kegiatan menyortir perlu teman-teman lakukan ya, supaya sembako yang teman-teman dapatkan bisa bisnis teman-teman jual kembali dalam keadaan masih bagus ya teman-teman. Terus kegiatan mensortir ini juga membantu teman-teman untuk menukar atau mengembalikan produk sembako yang rusak akibat proses pengiriman ya teman-teman. Terus jadi teman-teman bisa meminimalisir kerusakan pada produk sembako saat penyimpanan nanti. Terus selain melihat layak atau tidaknya kualitas produk sembako yang teman-teman terima, maka teman-teman juga harus menghitung apakah jumlah sembako yang supplier kirim memang betul sesuai dengan permintaan ya teman-teman. Terus jika tidak, maka teman-teman bisa mengajukan pengiriman produk yang kurang. Terus meskipun terlihat sepele, jumlah produk yang teman-teman terima ini nantinya akan berpengaruh terhadap persediaan stok barang. Jadi ketika produk sembako datang, periksa kembali jumlahnya dengan nota pembelian yang teman-teman terima. Sedangkan untuk produk yang rusak dan tidak layak untuk teman-teman jual, maka teman-teman bisa memisahkan sembako tersebut dalam wadah khusus seperti kardus sesuai dengan ukurannya. Terus kemudian berikan catatan mengapa sembako tersebut teman-teman kembalikan kepada supplier gitu ya teman-teman. Terus yang kedua ya teman-teman, menyimpan berdasarkan jenis stok ya. Nah, setelah selesai melakukan penyortiran, langkah berikutnya untuk mengatur stok barang pada bisnis sembako yang perlu teman-teman lakukan adalah menyimpan berdasarkan jenisnya ya teman-teman.
Misalnya menyimpan stok gula dalam rak yang berisi gula dan menyimpan stok beras di sudut ruangan bersama karung beras lainnya. Terus kemudian stok telur berada di dalam box telur dan teman-teman tumpuk rapi dalam satu ruangan dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, mengelompokkan produk sembako ini akan memberikan teman-teman kemudahan dalam menyimpan ya teman-teman, terus dalam mencari dan melihat berapa sisa stok barang pada masing-masing produk. Jadi pekerjaan teman-teman akan jauh lebih mudah dan efisien jika menyimpan stok barang berdasarkan jenisnya, gitu ya teman-teman. Nah, selain memudahkan teman-teman dalam memantau stok barang sembako, cara ini juga akan meminimalisir terjadinya kerusakan pada masing-masing produk ya teman-teman. Misalnya, jika teman-teman menyimpan atau meletakkan telur di atas karung beras, besar kemungkinan telur akan mudah terjatuh ya teman-teman. Terus contoh lainnya ya, jika teman-teman tidak menyimpan sembako berdasarkan jenisnya, terus adalah menggabungkan gula dengan telur di tempat yang sama seperti yang teman-teman ketahui, gula bisa mengundang semut ya teman-teman. Nah, kerugian besar semut-semut ini akan menyerang telur dan merusak kardusnya. Terus untuk yang ketiga ya teman-teman, memisahkan stok lama dan stok baru ya. Nah, selain memisahkan berdasarkan jenisnya, teman-teman juga harus memisahkan stok barang sembako yang baru dengan yang lama ya teman-teman. Memisahkan stok barang lama dengan stok baru akan memudahkan teman-teman saat mengatur stok barang pada bisnis sembako nantinya. Tidak hanya itu ya teman-teman, cara ini juga efektif untuk menjaga kualitas produk-produk sembako yang tersimpan, karena stok lama akan lebih dulu teman-teman jual daripada stok yang baru. Terus berbicara soal kualitas ya teman-teman, tentu saja stok barang yang lama memiliki daya simpan yang lebih pendek daripada stok yang baru ya teman-teman. Nah, inilah pentingnya memisahkan stok lama dengan stok baru agar sisa stok sembako milik teman-teman lebih dulu habis terjual, begitu ya teman-teman. Nah, supaya lebih mudah memisahkan stok barang lama dengan yang baru di tempat yang sama, teman-teman bisa menggunakan rak besi susun, begitu ya teman-teman. Terus yang keempat yaitu membuat daftar informasi stok ya teman-teman. Cara mengatur stok barang pada bisnis sembako berikutnya adalah membuat daftar informasi yang berkaitan dengan jumlah stok sembako yang teman-teman miliki. Caranya begini ya teman-teman, mencatat jumlah pembelian sembako dari supplier, terus jumlah stok yang terjual, dan perkiraan sisa stok sembako. Nah, daftar informasi stok sembako ini akan memudahkan teman-teman mengetahui apa saja produk sembako yang paling laku dan produk apa saja yang harus segera teman-teman beli lagi, gitu ya teman-teman. Terus kemudian menghitung berapa jumlah stok sembako yang harus teman-teman penuhi. Membuat daftar informasi stok barang bisa teman-teman lakukan melalui beragam ya teman-teman, beragam program atau aplikasi stok laporan yang banyak tersedia di pasaran ya teman-teman. Nah, terus yang kelima yaitu mengisi stok sembako yang berkurang. Nah, cara terakhir adalah segera melakukan pengisian kembali stok barang supaya tidak terjadi kekosongan ya teman-teman. Melakukan pengisian kembali stok sembako ini harus berpatokan pada daftar informasi stok barang yang telah teman-teman buat sebelumnya ya. Misalnya, salah satu sembako yang paling laku terjual adalah gula pasir. Biasanya teman-teman memasok gula pasir sebanyak 50 kilo. Ternyata stok gula pasir di toko sembako milik teman-teman tersisa 10 kilo. Artinya, teman-teman harus segera mengisi kembali stok gula tersebut sebanyak 40 kilo agar genap menjadi 50 kilo, begitu ya teman-teman. Nah, sudah paham teman-teman cara mengatur stok di bisnis sembako teman-teman. Nah, itulah beberapa hal mengenai cara mudah dalam mengatur stok barang pada bisnis sembako yang bisa teman-teman coba terapkan ya.
sebagai pemilik sembako, teman-teman memang sebaiknya mengawasi betul kondisi stok dan pergerakan keluar masuk barang tersebut ya, agar kegiatan operasional bisnis teman-teman tidak banyak terganggu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.